Bicara suatu oknum, hal itu ada dalam suatu kelompok. Apapun itu, termasuk dalam kelompok agama. Saya Vicky Firmanto, kembali lagi dalam Bongkar. Halo, selamat pagi, siang, atau malam, saudara-saudara semua. Merdeka. 7 September tahun 2022, saya mendapatkan informasi tentang adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang tokoh yang sangat miris sekali ini bisa terjadi, yaitu tokoh pendeta yang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur. Informasi ini belum marak sekali beredar. Ini hanya sekedar laporan dan juga cerita dari teman korban, dari korban sampai ibu korban. Dengan dalih melakukan pengudusan, seorang pendeta berinisial YB yang saat ini usianya sudah berkepala 5 alias usia 50 tahunan melakukan pelecehan dengan dalih pengkudusan. Ia melakukan ciuman kudus kepada umat-umatnya, di mana kejadian ini terjadi sejak tahun 2009 silam dan berlangsung hingga tahun 2019 lalu. Sang pelaku yang berinisial YB melakukan hal itu kepada umatnya. Ia merayu dengan alasan sebagai bentuk pengudusan untuk mendapatkan jodoh, pekerjaan, atau hal-hal baik untuk diri sang korban. Kejadian ini pun sudah dilaporkan ke pihak Polres Bogor pada Desember tahun 2021, namun belum ada tindak lanjutannya. Menurut Polres Bogor, penyidik mengalami kesulitan atau kendala sebab korban tidaklah mau divisum dengan alasan tertentu, hingga korban diarahkan untuk berkonsultasi dengan pihak psikolog. Yang parahnya lagi, korban dilecehkan ada yang sudah selama 6 tahun lamanya. Sang pelaku yang berinisial YB ini biasa dipanggil Papa oleh para umat atau murid-muridnya, di mana peristiwa ini pertama kali terjadi ketika ada sekelompok murid yang beragama non-muslim. Itu pada saat hari sholat Jumat pada saat itu. Alhasil murid-murid yang non-muslim ini tidak tahu mau ngapain. Akhirnya diarahkanlah oleh salah satu temannya untuk datang ke gereja, hanya sekedar untuk genjreng-genjreng gitar-gitaran, menyanyikan lagu rohani. Berjalannya waktu itu terus terjadi. Itu sebelumnya belum ada kejadian pelecehan. Akhirnya karena umat Kristiani rutin berkumpul pada momentum hari Jumat, pihak sekolah atau pihak gereja mencari seorang pendamping atau pembimbing rohani. Akhirnya ditunjuklah YB yang diduga sebagai pelaku untuk mendampingi kegiatan rohani tersebut. Di dalam suatu ruangan, mereka diminta berdiri dan dikatakan akan ada ritual pengkudusan, yaitu ciuman kudus. Di waktu itu para remaja laki-laki sibuk berberes-beres. Salah satu remaja perempuan yang dilecehkan dipanggil YB ke sebuah sudut ruangan. Di sudut ruangan itu, di bawah tangga itu, YB berkata kepada RV, sang korban, bahwa ada salah satu proses pengkudusan, yaitu berupa ciuman kudus. Percakapan pada saat itu adalah, "Anggap saya pacar kamu, kita ciuman," kata YB. Seperti yang diceritakan oleh sang korban berinisial RV kepada Yosua temannya. YB juga mengatakan, "Anggap saya sudah suami istri sama kamu, kita ciuman lepas aja. Dan ini kudus, kamu harus hormati proses ini," ujarnya. Sang korban tidak mengerti soal ritual pengkudusan. Ia hanya diam. YB sang pelaku kemudian menarik kepala RV dan menciumnya dengan paksa. RV bingung. Ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa ritual pengkudusan ini mesti seperti itu? Meski demikian, ia tetap mengucapkan doa layak yang dilakukan dalam sebuah ritual. Ia berdoa dalam hati. Seringkali kalau dia berdoa secara lisan saat pengkudusan, sang pelaku marah. Makanya waktu saya dengar cerita itu, terasa aneh, nggak mungkin ada yang seperti itu di suatu agama, kata Yosua. Temannya ini yang memberikan informasi, bernama Yosua, mengaku sungguh terlambat mendapatkan informasi tersebut. Sebab sang korban RV ini baru bercerita kepadanya pada tahun 2019. Itu diceritakan 10 tahun lamanya setelah kejadian tersebut. Sang korban yang berinisial RV sebelumnya pun tak tahu bahwa prosesi pengkudusan yang ia jalani hanyalah akal-akalan YB untuk mencium dan menyentuh jemaat perempuannya. RV baru sadar ketika ia beribadah di sebuah gereja di Bandung semasa kuliah dan berkonsultasi dengan pendeta perempuan di sana. Ia terguncang, begitu paham bahwa tidak akan ada ritual pengkudusan cabul di ajaran Kristen manapun. Tentang hal yang pencabulan atau dikatakan ritual pencabulan itu tidak ada dalam agama apapun ya. Beberapa waktu lalu pun sempat viral ya, ramai menjadi pemberitaan tentang santri yang dicabuli. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa tentang umat beragama.
tentang pelecehan seksual ataupun pencabulan. Ini menjadi sorotan karena ketika korban mengalami hal itu, saya rasa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini sudah dalam kategori agama. Kategori agama ini di mana umat bisa saja terdoktrin dan akhirnya dengan pasrah melakukan apa yang diarahkan oleh yang membimbingnya. Dalam kejadian ini sudah memakan korban sekitar 10 orang, banyaknya yang dimana yang sudah berani speak up itu ada 7 orang. Hal ini pun sudah dilaporkan ke pihak Komnas HAM Perempuan pada tahun 2021 silam. Dan pengaduan kepada pihak gereja pun sudah dilontarkan, yaitu Gereja Tiberius GPDI di Bogor sana. Alhasil, pendeta berinisial YB ini sudah dinonaktifkan atau dipecat pada 9 Desember tahun 2021 silam. Namun hanya sekedar pecatan belaka, tidak ada tindakan hukum di sini. Karena sang pelaku masih diduga atau sebagai tersangka, belum diketok palu sebagai terdakwa. Lalu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022 silam, ini ramai di Twitter tentang cuitan hal ini, dan ini sampai mendapat tagar ribuan. Pihak Gereja Tiberius GPD ini pun sudah mendapatkan 2 laporan sebelumnya. Pada tahun 2019 dilaporkan oleh Yosua, kerabat dari korban, dan pada tahun 2021 dilaporkan langsung oleh sang ibu dari korban. Lalu pada Oktober 2021, temannya ini yang bernama Yosua yang membuat laporan ditelepon oleh tante berinisial S, yaitu seorang korban lainnya. Ibu korban berinisial S yang kini berusia 56 tahun bercerita bahwa ia dan anak perempuannya juga menjadi korban pencabulan oleh YB. S bergabung dengan persekutuan doa YB pada tahun 2013 usai suaminya meninggal. Ini merupakan suatu hal yang sangat berbahaya sekali dan harus ditanggapi dengan serius ya. Karena kalau tidak diproses kasus pencabulan ini, sang pelaku bisa saja berkeliaran di mana-mana di luar sana. Dan tentunya bisa memakan korban lainnya yang nantinya akan banyak pihak yang dirugikan. Dari pihak elemen apapun, dari pihak nama yang terkait ini, mau dari gereja, dari sekolah, atau apapun, kampus, dan lain-lain, ketika ada kejadian hal-hal yang bersifat seperti ini, pasti mereka berusaha untuk menutup-nutupi. Harapannya ini menjadi ramai di perbincangan, dan ini sebelumnya hanya 2 media saja yang memberitakan hal tentang ini. Saya rasa teman-teman semua bisa lah membagikan informasi ini dan agar sang pelaku bisa diproses secara hukum, di mana pelaku pelecehan seksual. Dan menurut Undang-Undang Pasal 6, di mana pelaku pelecehan seksual secara fisik dapat dipidana hingga 12 tahun di penjara atau denda maksimal berjumlah 300 juta rupiah. Ini sudah jelas pelecehan bersifat fisik karena sudah ada sentuhan berupa tentang ciuman. Tentu ini sudah tertulis dalam undang-undang dan haruslah diproses secara hukum, tidak bisa negosiasi, tidak bisa musyawarah. Besar harapannya kasus ini segera ditindaklanjuti dengan cara serius. Saya Vicky Firmanto, salam damai, salam hormat, salam NKRI, 100% harga mati. Merdeka!